Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan anggota lainnya akan melaporkan hasil observasi mengenai upacara adat pemakaman Rambu Solo di Toraja bersama dengan saya, Kaila Anjani. Saya Andreas Manalu. Aku Akila Saira. Saya Dwi Lintang Pramesti Setiawan. Saya Hendriko Firman Paing Panjaitan. Saya Imelda Yani. Saya Naila Islami Firdaus. Aku Syamila Salsabila. Dan saya Fibi Alat Setiawan. Yuk kita ke pembahasannya. Mungkin sebelumnya beberapa dari kalian sudah tahu apa itu upacara pemakaman adat Rambu Solo. Nah, yang belum tahu, upacara Rambu Solo merupakan upacara asal Toraja, Sulawesi Selatan yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir oleh kerabat untuk mendiang yang telah pergi. Menurut kepercayaan yang mengikat masyarakat Toraja, dalam melaksanakan upacara Rambu Solo, Aluk Tadalo, mati merupakan suatu proses perubahan status semata-mata dari manusia fisik dan dunia menuju ruh di alam gaib. Keadaan di alam gaib akan sama seperti di sini, di dunia. Yang membedakan hanya tidak bisanya alam mereka diraba dan dilihat. Kesempurnaan yang didapat selesai ketika seluruh kebutuhan prosesi dilaksanakan, menandakan seseorang telah benar-benar meninggal dan berpindah alam. Sebelum upacara dilaksanakan, mereka yang walaupun secara medis telah meninggal akan diperlakukan selayaknya seseorang dalam keadaan sakit, dibaringkan di tempat tidur dan dirawat selayaknya orang sakit pada umumnya. Besaran dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan Rambu Solo tidak sedikit. Pihak keluarga membutuhkan waktu cukup lama dalam mengumpulkan dana demi pelaksanaan upacara ini. Tak ayal banyak masyarakat yang harus menunda hingga berbulan-bulan lamanya untuk dimakamkan. Dalam adat Toraja, ada suatu kebiasaan dalam masyarakat, khususnya para orang tua, untuk tidak meninggalkan harta warisan pada keturunannya demi menghindari mereka bergantung pada peninggalan orang tua atau pendahulu. Mereka akan cenderung menjadikan harta peninggalannya sebagai persiapan dalam segi biaya untuk pelaksanaan Rambu Solo diri mereka sendiri kelak saat mereka tiada. Adanya strata sosial di masyarakat ikut turut membagi upacara Rambu Solo menjadi beberapa tingkat. Yang pertama di Sili, tingkat pemakaman terendah bagi mereka yang ingin upacara ini dilaksanakan sesederhana mungkin, dan juga bagi anak-anak yang belum memiliki gigi. Yang kedua ada di Pasangbongi yang diperuntukkan bagi rakyat biasa dan hanya dilakukan selama semalam. Ketiga, di Batang atau di Goyetedong. Upacara ini biasa dilaksanakan oleh keluarga bangsawan menengah hingga bangsawan tinggi yang tidak dapat melaksanakan upacara pemakaman tingkat tertinggi, upacara rampasan. Upacara rampasan umumnya hanya bisa dilakukan oleh para anggota bangsawan tinggi. Dari jenis acara yang dilaksanakannya saja jauh lebih megah dan mewah dibandingkan dengan upacara Rambu Solo yang umum diadakan masyarakat biasa. Prosesi Rambu Solo dilaksanakan ketika matahari mulai terbenam. Sinar matahari yang mulai menghilang dan berbentuk menandakan kebukaan yang dialami terhadap proses pemakaman seseorang atau rantai dalam bahasa Toraja pada proses persiapan awal. Jenazah akan dililit dengan menggunakan ikan mori oleh petugas khusus yang disebut Tomo Balut atau Tomakayo. Proses ini dinamakan Matudan Mebalut. Selanjutnya, peti jenazah akan dihias dengan hiasan perak dan keemasan yang telah menjadi warna khas untuk mempercantik peti. Proses ini dikenal sebagai Makroto. Selesai seluruh proses pembuka dilakukan prosesi Popeng Kalo Alang atau pemindahan jenazah ke lokasi pemakaman budaya yang disebut dengan lakian. Peti jenazah yang dimasukkan dan ditempatkan pada lokasi pemakaman menjadi penanda ruhnya tidak ada lagi di dunia dan berpindah menuju alam ruh. Selain dari upacara pemakaman, disuguhkan pertunjukan seni sebagai bentuk hiburan. Salah satunya tari budaya Toraja. Hal ini untuk menghormati mendiang untuk pergi terakhir kalinya. Upacara Rambu Solo juga memerlukan adanya pengorbanan terhadap hewan. Secara umum, kerbau dan babi menjadi hewan yang banyak dikorbankan pada sesi acara ini. Menurut kepercayaan, jumlah hewan yang dikorbankan akan menentukan derajat atau kedudukan ruh di alam gaib. Di sana mereka dapat bertransformasi menjadi bambu arwah gentayangan, Pomobali Puang arwah setingkat dewa, atau Deata arwah pelindung. Manfaat yang ada dalam upacara yang digelar masyarakat Toraja ini, keberhasilan pelaksanaan turut menghantarkan jiwa seseorang yang tiada menuju alam baik dengan selamat. Hal ini juga mampu membuat mereka dan kerabat yang ditinggalkan dijauhkan dari hal buruk atau kemalangan yang akan menimpa apabila Rambu Solo ini tidak dilaksanakan.
Kesimpulan yang kami dapatkan, Rambu Solo merupakan sebuah upacara tradisi budaya Toraja yang dilaksanakan untuk menyempurnakan kepercayaan masyarakat. Dalam kepercayaan tersebut, seseorang yang telah meninggal belum benar-benar meninggal jika belum dimakamkan dengan ritual upacara ini. Selesainya dilaksanakan, ruh manusia yang meninggal akan berpindah ke alam setelah kematian atau alam gaib yang tidak dapat dilihat dan diraba, dan hidup sebagaimana mereka menjalaninya semasa di dunia. Di zaman ini, kebudayaan yang dikenal di Indonesia perlahan terisi oleh budaya baru non-asing yang tidak biasa dijumpai sebelumnya. Memilih budaya sebagai objek tunggal penelitian observasi akan mengangkat bahasan terhadap budaya khas Indonesia yang makin lama tidak lagi terdengar di telinga. Pengangkatan topik ini akan menceritakan kembali budaya-budaya unik dan bersiri khas Indonesia untuk menambah wawasan ilmu kami sebagai peneliti dan orang banyak sebagai pendengar laporan. Selesai sampai di sini laporan yang dapat kami semua sampaikan. Segala kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan karena laporan ini kami lakukan dengan tujuan pembelajaran dan meningkatkan wawasan ilmu kami untuk menjadi lebih baik.